Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu yang akan membahas komunitas suku Boti. Next. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Antonio Wirasaga. Yang kedua, Devita Anggraini. Yang ketiga ada Dita Anggraini. Dan keempat ada Feby Dwinandara. Next. Definisi komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan. Umumnya memiliki ketertarikan yang sama. Dalam komunitas manusia, individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Next. Komunitas suku Boti merupakan salah satu kelompok masyarakat yang masih mempertahankan kesatuan, kepercayaan, dan kebudayaan, yaitu kebudayaan Boti yang terbentuk pada kebudayaan yang dianut turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Selanjutnya ada karakteristik masyarakat dan lingkungan dari komunitas suku Boti. Yang pertama, untuk kelangsungan hidupnya, suku Boti bermata pencarian sebagai petani. Adapun makanan pokok masyarakat suku Boti yaitu tanaman jagung. Di samping bertani, suku Boti juga beternak sapi, babi, ayam, dan kambing. Usaha pertanian dan peternakan mereka umumnya hanya cukup untuk menghidupi mereka sendiri. Selanjutnya yang kedua, anak-anak yang ada di suku Boti dalam diberi pemahaman oleh orang tua dan diajarkan tentang adat istiadat yang berlaku serta aktif dalam setiap kegiatan sosial kebudayaan. Contohnya bergotong royong mengolah kebun, mengikuti upacara pernikahan, upacara kematian, dan upacara panen. Anak-anak suku Boti dalam juga diajarkan sejak dini untuk menggunakan pakaian adat sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga, dengan kontur alam dan lingkungan yang sangat rumit dan jauh dari mata air, suku Boti harus selalu survival menghadapi kondisi alam yang tidak ramah. Untuk menghadapi alam yang sangat keras, mereka berupaya untuk meminta bantuan-bantuan dari kekuatan alam yang berada di luar nalar, yakni kekuatan supranatural melalui upacara-upacara ritual religius. Selanjutnya yaitu interaksi antar sesama. Nah, pada suku Boti ini mereka melakukan interaksi antar sesamanya itu secara face to face ya. Menurut mereka keramahan dan senyuman hangat itu komunikasi yang segala-segalanya gitu. Dengan mereka ramah, terus memberikan senyuman yang hangat, itu memberikan vibes yang positif untuk sesama mereka. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi tradisional. Di suku Boti terdapat beberapa jenis komunikasi tradisional yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Yang pertama itu ada natoni. Natoni itu merupakan ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair hiasan adat yang ditujukan baik kepada sesama manusia maupun kepada para arwah orang mati atau dewa. Nah, selain dari natoni ini, ada juga yang namanya bonet. Bonet merupakan budaya komunikasi berupa tarian yang membentuk sebuah lingkaran dan disampaikan dengan cara balas pantun. Nah, di sini terdapat interaksi gitu. Kalau misalkan ada yang bertanya dengan mengucapkan pantun, tapi belum ada yang bisa menjawab atau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, itu mereka masih menari dan bernyanyi bersama dengan membentuk suatu lingkaran seperti gambar yang ditampilkan. Selanjutnya ada aturan dan budaya komunitas suku Boti. Yang pertama itu tidak menebang pohon sembarangan karena diyakini sebagai salah satu pemberi atau sumber kehidupan.
Keunikan komunikasi suku Boti yaitu masyarakat suku Boti ini menghargai alam, diri sendiri, dan orang lain. Terus yang kedua adalah keunikan dan budaya suku Boti yaitu rambut yang dibiarkan panjang dan disanggul. Keunikan dan budaya suku Boti yaitu rambut yang dibiarkan panjang dan disanggul merupakan syarat atau simbol bahwa mereka adalah orang-orang yang beragama dan berpenganut halaika. Terus lalu yang ketiga itu ada laki-laki dewasa suku Boti yang rambutnya berkonde merupakan pertanda sudah menikah. Sebaliknya, jika belum menikah, lelaki suku Boti dalam masih bebas memotong rambutnya. Lalu yang keempat ada kaum perempuan hanya diizinkan menyanggur rambutnya bila sudah mampu menenun selembar kain. Bila perempuan Boti dalam belum menyanggur rambutnya, berarti ia belum bisa menenun kain, sarung, atau selendang Boti. Dan yang kelima adalah memiliki bangunan rumah dengan nuansa timur yang disebut dengan umek kubu dan lopo. Umek kubu itu adalah rumah bulat dan lopo adalah semi rumah bulat yang dipakai untuk duduk berkumpul. Yang enam adalah anak-anak dalam satu keluarga dibagi menjadi dua, yaitu ada yang boleh bersekolah dan ada yang tidak diperkenankan untuk bersekolah. Next. Nah, selanjutnya itu contoh komunitas lainnya. Di kasus ini kita mengambil suatu komunitas yang bernama Tapaksara atau Tapak Aksara. Nah, komunitas ini bergerak di dalam bidang literasi. Di dalam komunitas ini terdapat sekumpulan orang-orang yang memiliki hobi dan minat yang sama, yaitu pada bidang literasi. Nah, selain itu juga mereka memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan tingkat literasi di Indonesia, khususnya anak muda. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ada orang-orang yang baru minat untuk terjun ke dunia literasi dan itu tidak memiliki fasilitasnya, baik itu buku atau apapun itu. Nah, di komunitas Tapaksara ini mereka memberikan fasilitas itu seperti sumbangan buku ataupun memberikan voice book gitu. Nah, itu nanti itu suatu fasilitas yang diberikan oleh Tapaksara untuk orang-orang yang ingin atau yang baru ingin terjun ke dunia literasi maupun emang sudah menyukai dunia literasi seperti itu. Nah, di situ kenapa bisa dibilang komunitas, karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin meningkatkan tingkat literasi Indonesia, terus mereka juga punya hobi dan minat yang sama, sehingga dengan kesamaan-kesamaan itu mereka bisa disebut dengan komunitas. Baik, itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.